Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu sebelumnya akan presentasi kalian terlebih dahulu. Oke, Mas. Belum hadir. Cynthia. Belum hadir. Belum hadir. Isna. Hadir. Wildan. Belum hadir. Berliana. Hadir. Aisyah. Hadir. Tito. Hadir. Naja. Hadir. Imelda. Hadir. Aulia. Hadir. Oke, berarti yang belum hadir ada 3 orang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa berdiri. Kalian bisa berhadapan-hadapan seperti ini. Gini. Yang sebelah sini madep ke sana, yang sebelah sini madep ke sana. Nah, ini. Baik, jadi nama gamesnya itu udara, darat, laut. Jadi nanti kalian nyebutin hewan yang ada di udara, darat, atau laut. Misalkan nih, ibu akan menunjuk Mbak Cynthia dulu laut gitu. Jadi Cynthia jawabnya paus. Nah, terus Cynthia nanti bebas mau nunjuk yang dari sebelah sini. Misalkan kamu nunjuk Berliana darat, terus kamu bilang kucing. Nah, terus dari Berliana nunjuk ke sana. Paham nggak? Apa mau mencoba dulu? Coba. Oke, coba dulu ya. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut. Paus. Nunjuk siapa? Aisyah. Apa? Oh, aku Ya, udara, darat, atau laut. udara. Burung. Langsung nunjuk. India. Darat. Kucing. Langsung nunjuk. Berliana. Laut. Gurita. Langsung nunjuk. Udara. Kucing. Udara. Burung. Burung ya tadi. Capung. Langsung nunjuk. Nanti kalian langsung nunjuk ya. Auliaul darat. Kuda. Nah, oke, itu kan tadi baru nyoba ya. Sekarang kita yang Oke, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut. You. Ulang darat. Kata. Kata. Kata ini Oh ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Amara udara. Iya, kupu-kupu. Langsung nunjuk. Darat. Ayam. Email. Laut. You. Owl. Darat. Darat. Langsung nunjuk ke siapa? Naja. Laut. Aku udah laut. Oke, sudah. Nah, di pembelajaran kali ini kita masih meneruskan materi dari minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kita belajar mengenai menemukan informasi aktual dan juga faktual di dalam sebuah berita. Hari ini kita akan masih melanjutkan pertemuan kemarin, masih membahas mengenai teks berita. Nah, kalau sekarang kita membahas mengenai struktur dan unsur di dalam
teks berita. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengenali struktur dan unsur dalam teks berita. Jadi, nanti itu kalian akan mengenali apa saja struktur-struktur yang ada di dalam suatu berita dan juga unsur-unsur di dalamnya. Karena saat kita membuat suatu berita itu, kita itu tidak boleh asal-asalan, hanya yang penting informasinya itu ada di dalam berita itu tidak. Kita harus menyusunnya itu secara sistematis agar pembaca itu saat membaca berita itu juga dapat dipahami dengan baik, dan kita juga dapat mengenali unsur-unsur apa saja yang ada di dalam suatu teks berita. Nah, mungkin kalau unsur dalam suatu teks berita kalian semua pasti paham ya, apa saja unsur dalam berita? 5W1H. Ya, benar, 5W plus 1H. Who, what, why, where, when, dan juga how. Oke, di sini gua akan menayangkan sebuah video. Oh ya, sebelum Ibu menayangkan sebuah video, Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa di sini Ibu menggunakan model pembelajaran berupa cooperative learning tipe STAD, Student Team Achievement Division. Jadi nanti kalian setelah menonton video ini, kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian Ibu akan beri sebuah LKPD dan kalian bersama dengan kelompok kalian dapat membahas LKPD tersebut. Oke. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik video ini, karena setelah Ibu menayangkan video ini, Ibu akan bertanya kepada kalian 5W plus 1H yang ada di dalam video ini. Salah satu program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ramai diperbincangkan di media sosial adalah wajib militer yang akan diikuti oleh siswa yang dianggap bermasalah atau nakal. Pelaksanaannya akan melibatkan TNI dan juga Polri dengan sistem pembinaan yang menggabungkan latihan fisik dan juga pembinaan rohani. Proses pembelajaran akan dilakukan di kompleks militer maupun Polri dengan pendampingan guru dari sekolah asal. Deddy menjelaskan, program ini akan dimulai pada 2 Mei mendatang di Bandung. Saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB lalu Hardian Irvani mengkritik kebijakan wajib militer ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan mengirim siswa nakal ke barak militer. Lalu menilai kebijakan itu baik, namun perlu dikoordinasikan dengan semua pihak. Selain koordinasi, kajian lebih dalam diperlukan agar mereka yang selesai menjalani pendidikan di barak militer tidak kembali membuat masalah. Untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena walaupun SMA merupakan binaan dari pemerintah provinsi, tapi kita jangan lupa BOS itu dianggarkan dari APBN. Kalau ternyata di Jawa Barat sudah tidak mampu memaksimalkan guru BK, guru BP sehingga kemudian membutuhkan tentara, membutuhkan TNI untuk melakukan itu, sah-sah saja selama semua harus melalui kajian, didiskusikan dengan baik agar nanti outputnya jelas. Jangan sampai nanti keluar dari barak 6 bulan kembali lagi seperti itu. Nah, oke, tadi kalian kan sudah melihat atau menonton video yang ada atau yang udah Ibu sajikan barusan. Ibu akan bertanya kepada kalian 5W plus 1H yang ada di dalam video. Yang pertama, apa isi berita tersebut? Program militer. Program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah. Kemudian siapa saja yang terlibat? Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, benar. Terus TNI Polri, guru.
Oke, kemudian apa, siapa, di mana berita tersebut? Bandung, Jawa Barat. Kemudian apa lagi yang belum? Apa, di mana, siapa, kapan? 2 Mei. 2 Mei. Oke, berita tersebut program tersebut rencananya akan dijalankan pada 2 Mei ya. Kemudian why atau mengapa? Lalu, Ya, Mbak Aurel. kegiatan itu dilakukan agar siswa yang nakal dapat dibina agar tidak terjerumus ke perilaku negatif. Baik, untuk yang terakhir berarti how atau bagaimana? Cara itu Baik, Mbak Aurel. itu dilaksanakan bisa selama 6 bulan sampai 1 tahun. Siswa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bedanya mereka melaksanakan belajar mengajar di area kompleks militer atau Polri. Program wajib militer dikritik oleh beberapa pihak bahwa kebijakan itu baik, namun perlu dikoordinasikan dengan semua pihak. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kita lanjut ya. Di sini Bu akan, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, Bu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk ini kelompok 1, untuk ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 dan juga kelompok 4. Oke. Nah, mungkin Ibu akan membacakan terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya, yaitu yang pertama, berkelompoklah sesuai instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, peserta didik bersama dengan kelompoknya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Di sini totalnya ada 3 soal ya. Yang pertama, analisislah struktur berita pada teks berita tersebut. Kemudian yang kedua, analisislah unsur adiksimba pada kepala berita. Dan yang ketiga, apakah pada teks berita tersebut terdapat kata yang tidak baku atau tidak. Mungkin Ibu akan berikan kalian waktu selama 30 menit. Apabila kalian ada yang tidak dipahami, bisa menggunakan gawai kalian masing-masing atau bisa langsung bertanya kepada Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan untuk dimulai. Aja selfie-selfie, Bu. Najwa tidak boleh selfie dulu ya. Baik, udah semuanya? Sudah. Oke, untuk sekarang kita setelah kalian menyelesaikan AKPD, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi kalian bisa mempresentasikan di tempat duduknya saja. Mungkin untuk yang nomor 1, analisislah struktur berita pada teks berita tersebut. Untuk kelompok 1 mungkin bisa menjawabnya. Yang pertama, kepala berita yaitu puluhan siswa madrasah aliyah negeri atau MAN 1 Cianjur alami keracunan massal dengan keluhan pusing, mual dan nekam usai menyantap makan bergizi gratis Senin 21. Dan yang kedua, leher berita, kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Cianjur, Firda Laila di Cianjur, Senin mengatakan baru mendapat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis. Baru 21 orang yang dilaporkan dibawa ke rumah sakit, sehingga kami masih melakukan pendataan karena seluruh siswa menyantap hidangan MBG pada hari ini. Informasinya seluruh siswa MAN Cianjur sekitar 800, katanya Mufik Antara. Baik, itu
untuk struktur berita yang kepala berita sama leher berita. Untuk struktur berita yang ketiga, tubuh berita, mungkin kelompok 2 bisa menjawabnya. Tubuh beritanya ada di dia menjelaskan sebagian besar siswa yang mengeluhkan pusing, mual, dan muntah menjalani perawatan di rumah, sehingga pihaknya akan melengkapi data total siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap NBG yang disajikan. Pihaknya segera mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium di Bandung guna mengetahui penyebab pasti keracunan massal yang menimpa puluhan siswa MAN 1 Cianjur itu, termasuk mendatangi dapur yang memproduksi MBG. Kami hanya mengambil sampel makanan atau sisa makanan guna memastikan penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa MAN 1 Cianjur, katanya. Baik, untuk yang nomor pertama itu sudah dijawab oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2. Mungkin Ibu langsung saja membahas dan mengevaluasinya ya. Untuk nomor pertama, itu untuk kepala berita, benar sekali dari puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Cianjur itu sampai makan bergizi gratis atau MBG Senin 21 bulan 4. Untuk yang leher berita itu dari kepala bidang pencegahan hingga paragraf selanjutnya itu katanya mengutip antara, dan untuk tubuh berita itu setelah paragraf kedua hingga terakhir itu masuk ke dalam tubuh berita. Baik, untuk yang nomor 2 mungkin kelompok 4 bisa menjawabnya. 2 dan 3 ya. Di nomor 2, unsur adik Simba pada kepala berita. Pertama itu apa? Puluhan siswa mengalami keracunan massal. Kemudian di mana? Di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Cianjur. Dan kapan? Itu Senin 21 April. Siapa itu puluhan siswa? Mengapa? Itu karena menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Kemudian bagaimana? Itu siswa mengalami keluhan berupa pusing, mual, dan muntah. Baik, itu yang soal ketiga, yaitu kata yang tidak baku. Yang pertama ada massal. Kata massal pada judul berita bukan merupakan kata yang baku. Kata yang baku dari kata massal ialah massal dengan huruf S yang double. Lalu yang kedua ada mutah. Kata mutah bukan merupakan kata yang baku. Kata yang baku dari kata mutah yaitu muntah. Yang ketiga ada tulisan sekitar 9 siswa. Angka 9 pada kalimat tersebut seharusnya ditulis dengan huruf berupa 9 siswa karena bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam satu kata ditulis dengan huruf. Oke, baik, sudah terjawab ya nomor 2 dan juga nomor 3. Benar sekali untuk yang nomor 2, unsur adik Simba pada kepala berita itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana itu sudah benar. Untuk yang nomor 3, kata yang tidak baku itu benar, ada 3 kata, yaitu massal, mutah, dan juga sekitar 9 siswa. Oke. Setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan memberi kalian sedikit penguatan materi mengenai struktur dan juga unsur dalam teks berita. Mungkin di pertemuan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari berita, tetapi untuk pertemuan ini Ibu akan menyinggungnya kembali. Jadi, apa itu berita? Menurut KBBI, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Jadi, berita itu cerita-cerita yang sedang viral gitu ya, sedang hangat, sedang dibicarakan oleh masyarakat. Nah, sedangkan menurut Sumadiria tahun 2008, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar halayak. Nah, untuk medianya itu bisa melalui surat kabar, radio, televisi, media online, internet, dan juga bisa melalui sosial media. Nah, bagaimana sih cara menyusun berita yang benar? Tentu saja kita saat membuat suatu berita itu tidak boleh asal-asalan. Kita harus menyusun berita itu secara sistematis dan juga terstruktur, sehingga pembaca itu saat membaca berita itu dapat memahaminya itu dengan baik. Untuk struktur berita sendiri itu ada di piramida terbalik ya. Nah, ini ada lead, neck, dan juga body. Untuk yang pertama itu lead atau kepala berita, kemudian ada leher berita, dan juga ada tubuh berita. Untuk yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita itu disebut juga dengan bagian pembuka. Nah, bagian ini memuat informasi utama atau paling penting. Nah, unsurnya itu bisa berupa adik Simba. Kemudian untuk leher berita, pada bagian ini unsur berita itu dikembangkan lebih jauh dan luas. Penjelasannya itu lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita.
Nah, layar berita ini menjadi jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh. Untuk yang terakhir ini ada tubuh berita. Nah, pada bagian ini menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yaitu pada kepala dan juga pada leher. Nah, pada bagian ini, bagian berikutnya itu bisa disebut dengan kaki berita karena memuat kesimpulan dan informasi yang tidak terlalu penting. Jadi setelah tubuh berita ini sebenarnya masih ada berupa kaki berita, tetapi biasanya kaki berita itu memuat informasi yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah berita? Nah, seperti yang sudah Ibu singgung tadi di depan, itu berupa 5W persatuan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu ada adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, untuk yang pertama itu apa, merupakan pertanyaan yang berfokus tentang peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi di dalam berita tersebut. Kemudian di mana, ini menjelaskan tentang lokasi atau tempat dari sebuah kejadian peristiwa. Untuk kapan, ini menunjukkan waktu kejadian dari sebuah peristiwa. Jadi kapan peristiwa itu terjadi, gitu. Kemudian untuk siapa, ini membahas siapa saja yang terlibat langsung dalam sebuah berita. Untuk mengapa, ini membahas penyebab dari suatu peristiwa. Dan yang terakhir ini ada bagaimana menjelaskan kejadian peristiwa secara lebih detail dan juga keseluruhan. Terus sudah selesai. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja? Saya. Oke, Mbak Aul, silahkan. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai struktur dan unsur berita. Struktur terdiri dari kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan juga unsur terdiri dari adik simba. Oke, benar sekali Mbak Aul, terima kasih. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tugas lanjutan buat kalian. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas tersebut secara individu di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan membagikan suatu kartu refleksi harian. Jadi, di sini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran? Kemudian yang kedua, bagian mana dari materi itu yang menurut kalian itu sulit? Dan juga yang ketiga, bagian mana yang menurut kalian materinya itu mudah? Nah, nanti kalian bisa langsung mencentangnya saja. Oke, paham? Baik, Ibu akan beri waktu mungkin selama 1 menit ya untuk mulai mengisinya. Mungkin kalian bisa langsung mengisinya saja. Ibu akan beri waktu selama 1 menit. Sudah semuanya? Belum. Oke, belum. Sudah semuanya? Sudah. Baik, Ibu akan menarik kembali ya kartunya. Baik, itu saja pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum Ibu tutup, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kelas, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing setelah mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih.
Apabila Ibu ada kesalahan pagi ini, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.